Oke sahabat, kita jumpa kembali. Ini adalah Jebo P200. Ah, ini sudah saya unboxing. Silahkan cek videonya yang ini. Dan juga saya telah melakukan video perbandingan antara Jebo P100 dan Jebo P200. Silahkan juga cek videonya yang ini. Dan di sini saya ingin pasang Jebo P200 ini untuk kolam-kolam ikan nila saya yang terpal ini ada dua. Di sana kolam beton saya ada 3, termasuk akuarium pembibitan ikan nila. Nah, di sini saya juga telah mencopot kedua aerator yang Jebo P100 dan Resen AA100 ini yang udah ada di atas. Ini pusatnya, saya taruh di atas pusatnya. Dan di sini kenapa saya ingin ganti, karena secara spesifikasi dengan 200 liter per menit, tentunya 125 watt, ini untuk cukup, saya anggap cukup untuk mengcover 9 titik di sini. Ini 9 titik, 1 2 di situ 9 titik aerasi. Di sebelah sini itu kan 9, ini ada 2, ini jadi 11, yang kecil ada 2, jadi 13. Di sini ada 3, 16. Di sini ada 3, 19. Di sini ada 3, 22. Jadi dengan Jebo P200 saya harapkan bisa untuk mengcover 22 titik tanpa kita menggunakan dua jenis aerator. Jadi selama ini saya menggunakan dua jenis aerator seperti ini. Dia pressure-nya 100 watt, sedangkan ini 80 liter per menit. Jadi dengan 200 liter, kalau kita jumlahkan ini 180 liter, ini cukup untuk membackup atau mengganti dua jenis aerator saya. Sedangkan kalau secara kita menghitung dengan 75 watt ini P100, dan di sini 50 watt, jadi 125. Sedangkan Jebo P200 sama-sama 115, tetapi jumlah outputnya lebih banyak. Jadi secara hitung-hitungan saya lebih banyak atau surplus 20 liter per menit. Jadi dengan cukup satu mesin kita bisa efisiensi tempat, kita tidak direpotkan dengan maintenance-nya atau perawatannya. Cukup satu mesin bisa membackup seluruh kolam ikan saya ini dan tanpa repot kita instalasi saluran udaranya ini. Karena kalau dua mesin tuh pasti ada mempunyai satu saluran udara sendiri, jadi sedikit berantakan. Kalau kita perhatikan yang saya alami ini, jadi berantakan sekali. Jadi kita efisiensi tempat, efisiensi alat, efisiensi perawatan. Jadi oke, kita akan lanjut pasang ke atas, karena ini berat sekali. Jadi saya mungkin kita akan lihat tampak seperti waktu pas di atasnya. Nah, ini sudah saya install. Jadi seperti ini instalasinya dari aerator utamanya. Di sini saya cabangkan 2 langsung. Jadi yang seperti saya bilang ini lebih praktis, jadi tidak memerlukan 2 jenis aerator. Jadi saya sambungkan sini sambungan T yang seperti ini.
teman perhatikan ke sana, ke arah kolam beton yang di sini langsung ke kolam terpal. Nampak seperti ini. Di sini 4 titik, di sana 5 titik. Bisa teman perhatikan besaran aerasinya. Kita akan lihat ke yang di kolam beton ini. Di sini juga ada pembesaran larva. Nah ini, di sini 2 titik. Nah ini, di sini 3 titik. Di sini 3 titik. Nah ini ada di belakang satu lagi. Nah ini di larva ini 1, 2, 3 titik. Di sini 2 titik. Jadi inilah ke semua instalasi dan juga titik-titik aerasi Jebo P200 yang saya setting di hari ini. Nah ini terlihat ada berapa tadi, 22 titik aerasi. Masih sangat besar sekali tekanan aerasinya, karena kalau untuk larva tidak perlu besar-besar titik aerasinya. Nah ini lumayan masih besar ya teman. Ini kolam pemijahan, tidak perlu banyak-banyak. Sini juga pembesaran yang masih ukuran 2 jari. Sini tuh masih kecil-kecil sekali. Ini tuh masih kecil-kecil sekali, tidak perlu besar-besar aerasinya. Nah ini yang saya persiapkan airnya, masih 1 meter tinggi airnya. Di sana sudah hampir 1,5 meter. Nah ini masih juga besar tekanannya. Jadi seperti yang saya bilang, kedua jenis aerator ini, baik Jebo P100, Resen A100, dengan wattnya sama, tetapi jumlah aerasinya 180 liter per menit. Kalau kita jumlahkan kedua-duanya, masih kita bisa lebih besar sedikit dari Jebo P200 yang tekanannya 200 liter per menit, walaupun membutuhkan watt yang sama. Jadi kita bisa efisiensi tempat, efisiensi mesin, dan surplus tekanan aerasinya sebanyak 20 liter per menit. Jadi bisa dibayangkan tekanannya dengan surplus 20 liter per menit masih cukup merata di 22 titik. Bahkan kalau kita besar kecilkan masih cukup merata juga. Nah, jadi inilah Jebo P200 saya install di hari ini, dan suaranya seperti ini. Kalau masih bertanya bagaimanakah suaranya, seperti ini. Saya menggunakan alas kayu, tentunya di bawahnya ada busa. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Saya harap kalian suka dengan video kali ini. Dan bila ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Akhir kata, saya pamit dulu. Saya undur diri dulu. Dan bye-bye.